Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita pagi ini dengan buku baru yang Ustaz tulis, Himpunan 50 Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini, setiap hari Jumaat pagi kita membahas bab haji dan umrah. Karena haji dah selesai, kita pindah kepada buku ini yang juga tidak kurang pentingnya, yaitu beberapa doa, yaitu berjumlah 50 doa yang selalu diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sejenak mukaddimah. Yaitu pengantar daripada Ustaz sebagai penulis. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Sungguh banyak kelebihan doa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak. Sehingga ada hadis yang menyebut ad-doa'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadat. Firman Allah juga banyak menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan ku perkenankan bagimu. Surat Al-Mu'min ayat 60. Dalam ayat yang lain Allah menyebut Allah Subhanahu wa taala menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Dia kehendaki. Oleh sebab itu, apa yang kita kehendaki, minta. Rezeki, kesehatan, keharmonian rumah tangga, minta. Kalaupun sudah ditakdirkan oleh Allah ada beberapa yang tidak baik, kita minta agar Allah jauhi. Semuanya itu namanya doa. Buku ini saya namakan Himpunan 50 Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni buku ini. Semua doa dalam buku ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Itu yang mustahak. Saya yakin jika doa-doa ini diamalkan setiap hari, niscaya kita akan mencapai atau mendapat perlindungan Allah daripada segala kesusahan hidup di dunia dan di akhirat. Malah di alam barzakh
Seperti doa kita, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Ya Allah, lindungilah aku dari azab neraka dan azab kubur. Ya Allah, lindungilah aku daripada azab kubur dan azab api neraka. Doa juga. Allahumma ja'al hadzal qabr raudatan min riyadil jannah. Kita orang hidup berdoa di atas kuburan, ya Allah, jadikanlah kuburan ini bagaikan taman-taman syurga. Wala taj'al hadzal qabr raudatan min riyadil jannah. Jangan kau jadikan kuburan ini bagikan kawah dari kawah-kawah api neraka. Doa juga. Ini peranan doa. Semua doa dalam buku kecil ini selalu diamalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa mempunyai faedah tertentu sesuai dengan kandungannya. Dan untuk memudahkan para pembaca, lalu setiap doa saya sebagai penulis awali dengan tajuknya dan sumber pengambilannya. Tajuk itu ustaz yang buat untuk memudahkan para jamaah. Dan tajuk itu dibuat sesuai dengan konten atau kandungan doa itu sendiri. Hanya saja nasihat ikhlas daripada penyusun, agar doa yang dibaca lekas dikabulkan. Hendaklah kita yang berdoa, doa yang kita baca sambil mengingat maknanya. Ingat dalam hati apa yang kita sebut. Sehingga bergabunglah antara amalan lisan dengan amalan kalbu. Bila serentak, itu yang membuat doa itu lekas makbul. Okey. Topik pembahasan kita tentang buku ini, iaitu kita akan bahas selama lebih kurang setengah jam tentang 3 doa yang penting-penting belaka. Doa pertama, yaitu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah beri kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Semua kita hafal doa ini. Yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Semua kita hafal. Coba lihat footnote di bawah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, datangkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkan kami dari azab api neraka. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Doa ini sangat menyeluruh. Minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat. Sehingga orang-orang seberang Indonesia selalu gunakan istilah, ini doa sapu jagat, disapu habis. Apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan, disapu habis oleh doa ini. Itu sebab mereka gunakan istilah doa sapu jagat. Kebaikan di dunia antara lain kesehatan, antara lain masa lapang,
Antara lain mentaati Allah, sama ada buat suruhan atau jauhi larangan. Semuanya membawa kebaikan. Memperbanyak amal-amal saleh. Dan menurut Imam Al-Qurtubi, makna hasanah fid dunia adalah siratal mustaqim. Ini jarang-jarang orang bukakan rahasia ini. Barangkali hasanah fid dunia terbayang oleh kita pangkat yang tinggi, harta yang banyak, ada pasangan hidup, ada anak, ada cucu, ada rumah, ada kereta, ada kebun. Barangkali terbayang pada kebanyakan orang kebaikan di dunia itu dia. Tapi Imam Al-Qurtubi kata, tanpa menafikan itu juga adalah kebaikan di dunia, tapi yang paling utama kebaikan di dunia, hasanah fid dunia, adalah dapat siratal mustaqim. Yaitu perjalanan hidup kita senantiasa sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sebagaimana definisi siratal mustaqim yang kita selalu sebut, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ke atas mereka. Kemudian Allah jelaskan lagi kekaburan dari ayat itu pada ayat 69. Orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus, merekalah orang yang telah mendapat nikmat Allah, yaitu an-nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Di mana referensi atau rujukan utama mereka khasnya dalam bab beragama, Quran dan Sunnah. Ini yang Ustaz senantiasa ajar. Sebabnya bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa, andai kata kita ikuti makna siratal mustaqim dalam hidup, itulah dia hasanah fid dunia. Kata tak nafikan pangkat yang tinggi juga adalah hasanah fid dunia. Tapi apa gunanya pangkat yang tinggi? Bukan sepenggal, dua penggal, tiga penggal. Pernah manusia memerintah 500 tahun, 100 penggal, yaitu Namrud. Tapi dia durhaka terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya dia mati. Hanya karena seekor nyamuk. Fir'aun, Abu Lahab, semua orang-orang yang ada kedudukan. Orang-orang kaya, Qarun. Tapi gara-gara tidak mendapat siratal mustaqim, tidak ikut Rasul, akhirnya mereka musnah di dunia lagi. Sekali lagi, hasanah fid dunia yang teratas kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Qurtubi, ia membawa makna siratal mustaqim. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa, mudah-mudahan kita walaupun tak seberapa kaya, walaupun tidak punya kedudukan penting dalam masyarakat, dapat saja siratal mustaqim dalam hidup, kita sudah dapat hasanah fid dunia. Nah, ekoran dari dapat hasanah fid dunia, kita akan dapat hasanah fil akhirah, yaitu meniti siratal mustaqim dengan lancar.
Itu sebabnya siratal mustaqim di akhirat, iaitu meniti untuk menuju syurga, sama istilahnya dengan hasanah fid dunia, dengan makna juga siratal mustaqim. Dan terakhir, waqina azabannar, dan lindungi kami, jauhi kami daripada api neraka. Kalau sudah sedapat siratal mustaqim di dunia, lancar perjalanan menuju ke syurga, meniti siratal mustaqim, memanglah tak akan masuk neraka. Jalan lancar. Yang masuk neraka ni orang yang jatuh. Apalagi mereka yang malas ikut majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa bersungguh-sungguh pergi ke majlis ilmu, niscaya Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Ilmu. Sebagaimana semalam kita jelaskan, tobat hendaklah lebih dahulu daripada ibadat. Demikian juga halnya, ilmu hendaklah lebih dahulu daripada amal. Macam mana nak beramal kalau tak ada ilmu? Kita berdoa mudah-mudahan Ustaz sebagai salah seorang tenaga pengajar sunnah, ibu-ibu dan bapa-bapa serta para pemirsa sebagai pendengar, pengumpul maklumat, mudah-mudahan kita pengajar dan penerima diberi oleh Allah sifat istiqamah, berterus-terusan menuntut ilmu, khasnya ilmu agama hingga akhir hayat. Okey, kita pindah kepada doa yang kedua. Lihat, satu doa saja makan masa lebih kurang 10 minit. Ini belum habis lagi. Doa yang kedua, agar terhindar daripada kesusahan hidup. Doa ini datangnya dari Al-Quran, yaitu zikir yang dibaca oleh Nabi Yunus dalam perut ikan, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yang artinya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku mengakui aku banyak berbuat zalim, aku banyak berbuat dosa. Coba lihat footnote di bawah tentang doa ini. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah doa Nabi Yunus alaihi salam dalam perut ikan. Tidak seorang pun Muslim yang berdoa dengan doa ini. Tidak ada seorang Muslim pun yang berdoa dengan doa ini, melainkan Allah akan kabulkan doanya. Dan Allah akan jauhkan dia daripada segala jenis kesusahan. Sebagaimana susahnya Nabi Yunus dalam perut ikan. Dalam perut ikan. Dibawa ke dasar laut. Dalam keadaan gelap gulita. Nabi Yunus baca doa ini. Baca zikir ini. Hadis ini hadis sahih. Lihat Sahih At-Taghrib.
Ia terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Okey, Ustaz jelaskan secara bebas. Zikir ini hadirin dan hadirat, bagus juga kalau Ustaz sebutkan di sini, doa ada dua jenis. Ada namanya doaul masalah, doa sambil meminta. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamni. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kasihi dan sayangilah daku. Maknanya setelah panggil nama Allah, lalu kita minta agar disayang. Itu namanya doaul masalah atau doaul talab. Yang kedua, doa usana, doa sanjungan. Kita berdoa kepada Allah dalam bentuk sanjungan. Ini antara lain contohnya. Pertama, kita menyanjung Allah yang Maha Esa. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Subhanak. Maha suci Engkau, ya Allah, dari segala kekurangan dan keaiban. Inni kuntu minaz zalimin. Aku mengaku, aku banyak buat dosa. Tak ada minta pun. Itu sebabnya dia dipanggil doa usana, doa sanjungan. Tapi ingat, sabda Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa usana adalah lebih banyak berbanding doaul masalah. Doa usana, bila kita sanjung Allah, sama ada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Semua itu sanjungan-sanjungan yang dipanggil dengan doa sanjungan, doa usana. Kata Nabi, Allah akan bagi kepada orang yang membaca doa usana lebih banyak daripada Allah bagi kepada orang yang berdoa dengan doa meminta. Itu sebabnya kita selalu gabungkan. Sebelum berdoa, kita puji Allah dulu. Bersalawat ke atas Nabi dulu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu semuanya doa usana. Baru Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna shighara. Kama rabbayani saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kombinasi daripada doa usana dengan doa uttalab sangat bagus. Jadi Ustaz nak jelaskan doa yang kedua ini, apa yang dibaca oleh Nabi Yunus dalam perut ikan, itu adalah doa usana. La ilaha illa anta. Dia mengandung makna mentauhidkan Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Subhanak, Maha suci Engkau. Sanjung lagi. Dan yang terakhir, iktiraf. Kita mengaku bahawa kita banyak buat dosa. Maknanya kita tidak sombong pada Allah. Kita mengaku kita banyak buat dosa. Ekoran daripada bacaan ini dalam perut ikan, akhirnya Allah arahkan ikan tersebut supaya timbul.
ke permukaan laut dan pergi ke tepi pantai, muntahkan Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus selamat. Itu sebabnya kata Nabi, tidak seorang pun dari kalangan orang-orang yang beriman dari kalangan umatku yang membaca doa ini kecuali Allah kabulkan permintaannya. Banyak-banyak baca. Baca dalam sujud pun boleh. Walaupun ayat ini Quran, tapi niat kita niat doa. Doa usana. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, kalaulah tidak karena tasbihnya Nabi Muhammad, maaf, kalaulah tidak karena tasbihnya Nabi Yunus dalam perut ikan, subhanak, maha suci engkau, itu tasbih. Kalaulah tidak karena tasbihnya Nabi Yunus dalam perut ikan, niscaya Nabi Yunus akan kekal berada di dalam perut ikan hingga ke hari kiamat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu powerful, hebat sangat doa Nabi Yunus ini, sampai Nabi katakan begitu. Allahu Akbar. Adapun jawaban Nabi tadi, itu ada kaitannya dengan pertanyaan seorang sahabat. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, zikir dan doa Nabi Yunus itu langsung dikabulkan oleh Allah, khas hanya untuk Nabi Yunus saja ke? Tidak, kata Nabi. Maka timbullah tadi hadis tadi. Tidak seorang pun dari kalangan umatku yang beriman, mukminin ke mukminat ke, baca zikir Nabi Yunus itu, dia juga akan dikabulkan oleh Allah. Allahu Akbar. Nampak tak betapa pentingnya buku ini? Dan lagi penting kalau ikut penjelasannya dari Ustaz. Sebab tidak disebut semua penjelasan dan pencerahan tadi lengkap dengan dalil-dalilnya. Semakin membuat kita semakin yakin. Sebab ada jemaah yang minta supaya Ustaz buat CD dalam bentuk audio membaca Arabnya, kemudian terjemahannya, macam yang Ustaz pernah buat dalam buku wirid. Tetapi karena kesibukan, Ustaz rasa tak sempat Ustaz buat. Lebih baik kita buat seperti ini. Walaupun hanya 1-2 doa, tapi kita faham dengan sebenar-benar faham. Nah, kita tambah satu lagi. Kita tambah satu lagi doa. Supaya witir 3 ganjil. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka kepada yang ganjil-ganjil. Berbuka dengan bilangan kurma yang ganjil. Tawaf, sa'i, melontar jamarat, semua dengan bilangan yang ganjil. Nah, yang ketiga, doa agar terhimpun kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Itu sebabnya Ustaz selalu doa, jazakallahu khair di atas infak ini. Mudah-mudahan puan atau tuan bahagia hidup di dunia dan bahagia di akhirat. Apalagi kalau diulang-ulangi doa pendek ini, yaitu Allahumma ufirli warhamni wa'afini warzuqni
hampir sama dengan bacaan ketika duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, hampir sama. Tapi tidak salah kalau kita juga baca yang artinya, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa aku. Warhamni, kasihanilah daku. Wa'afini, dan sejahterakanlah daku, hidupku. Warzuqni, dan limpahkanlah rezeki kepadaku. Tergabung di dalam doa ini kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Kita awali dengan Allahumma ghafirli, Allahumma ghafirli. Ya Allah, ampunikanlah daku. Ya Allah, ampunkanlah aku. Maknanya, ampunkanlah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahanku. Hadirin dan hadirat, bila kita mati nanti, di akhirat nanti, apa sebenarnya yang kita sangat harap-harapkan? Jawabnya, ampunan Allah. Tanpa ampunan Allah, mustahil seseorang masuk syurga. Itu sebabnya di dalam ayat 133 surat Ali Imran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Coba dengar baik-baik. Mana yang Allah dahulukan? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu memohon ampunan dari Tuhanmu. Allah suruh segera. Jangan lambat-lambatkan memohon ampunan dari Tuhanmu. Baru Allah susuli. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan syurga yang lebarnya saja bagikan jarak antara langit dan bumi. Syurga disebut kedua. Maghfirah disebut nomor satu. Sebab kata ulama tafsir, jangan harap dapat masuk syurga kalau tak dapat maghfirah. Ini antara lain rahasianya. Sebabnya ketika kita mohon ampunan kepada Allah dan juga untuk ibu bapa, kita sebut Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua ibu bapakku. Ampun dulu. Ini rahasianya. Mengapa Allah maghfirli dahulu? Baru kemudian warhamni, kasihanilah daku. Warhamni ini yaitu dari kata rahmat, dan rahmat itu adalah syurga. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi. Apa kata Allah kepada syurga? Ya ayyatuhal jannah, anti rahmati. Syurga, engkau adalah rahmatku. Sebab manusia masuk syurga adalah berkat kasih sayang Allah. Itu sebabnya setelah Allah maghfirli langsung warhamni, wa'afini, dan kita minta kesejahteraan dalam hidup. Sehat walafiat. Warzuqni, baru kita minta rezeki. Rezeki yang lain. Mudah-mudahan 3 doa pertama ini ada faedahnya dan amalkan. Jangan lupa fahami maknanya. InsyaAllah
minggu hadapan kita sambung dengan 3 lagi doa dari 50 buku ini dengan penjelasan seperti tadi. Nah, berikut